Pak. Nah, kita lihat responnya. Ada nggak dia bergerak ataupun tidak? Nah, kalau dia nggak bergerak, berarti ada dua kemungkinan. Dia pingsan, kalau tidak, henti nafas, henti jantung. Nah, kita cek pernapasannya. Kita lihat dinding dadanya, dia berkembang atau enggak. Nah, kalau dia berkembang, pasti pasien ini kemungkinan dia pingsan. Tapi kalau misalnya dia tidak berkembang, itu kita cek nadinya dulu. Kalau dadanya nggak kembang kempis, nah kita cek nadinya dengan cara kita pegang nadi yang ada di leher si korban. Kita rasakan selama 10 detik. Kalau misalnya ada, berarti pasien ini pingsan, tapi diikuti dengan nafasnya yang dinding dadanya kembang kempis. Tapi kalau nadinya ada, terus nafasnya dia nggak ada, berarti pasiennya ini henti nafas. Berarti kemungkinan ada kesedak barang ataupun lidahnya jatuh menutupi jalan nafasnya. Nah, terus kalau yang ketiga, kalau misalnya dia nggak ada detak jantungnya, biasanya otomatis tidak ada nafas. Oke. Kalau sudah kita cek, terus kita rasa ternyata pasien ini henti jantung, langsung aja Pak kita buka bajunya. Kalau kita punya gunting, dia gunting. Kalau enggak, ya kita koyak. Tujuannya untuk apa? Nah, bukanya agak Pak. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi ini kan karena dia henti jantung, kita akan melakukan yang namanya RJP atau bantuan tidur dasar. Nah, di mana tujuannya itu untuk memompa lagi jantung yang berhenti tadi. Jadi kita bantu pompa dari luar. Nah, setelah kita buka baju pasiennya, itu kita ukur Pak ya. Kalau pada pria dia enak, dia sejajar sama kuping susu. Tapi kalau pada wanita, itu kita ceknya dari tajuk pedang atau ulu hati, itu naik sekitar 3 ataupun 4 jari, tergantung besar jarinya. Nah, kalau sudah pas, udah yakin penempatannya, kita atur tangan kita. Jadi kita tangannya pakai tangan kiri, yang terkuat itu di sebelah kanan, yang lemah itu yang di sebelah bawah. Jadi kita letakkan ujung sini itu di titik yang kita dapat tadi. Nah, setelah itu tangan di atasnya dia gerakan mengunci. Oke, kalau sudah, kita atur posisi kuda-kuda kita. Usahakan jangan terlalu mundur ataupun jangan terlalu maju. Jadi senyaman sama sekuat kita. Kalau sudah, baru kita lakukan penekanan sebanyak 30 kali dan juga napas bantuannya sebanyak 2 kali. Oke, jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu 30. Nah, kita kasih napas bantuan 2 kali. Tapi kalau sekarang untuk napas bantuannya itu tidak wajib, jadi kita cuma wajib untuk lakukan penekanan atau pompa jantung aja. Nah, untuk bebannya itu kita dibebankannya di pundak, jangan di siku. Karena kalau di siku, penekanannya takutnya kurang dalam ataupun kurang maksimal. Oke, kita lakukan penekanan tadi Pak ya, sebanyak 30 kali. Terus kalau kita ada jam, kita lakuinnya selama 2 menit. Kalau misalnya kita nggak ada jam, kita hitung, berarti kita hitung 5 kali. Jadi 30 kali 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 sampai 5 kali. Kalau kita nggak ada jam, tapi kalau kita ada jam, kita pastiin 2 menit aja itu udah cukup. Kalau sudah 2 menit, kita cek lagi nadinya, balik lagi ke awal. Nah, kira-kira ada nggak nadinya? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjutkan lagi. Nah, tapi kalau misalnya ada, tapi kita stop. Jadi pasiennya sudah ketolong untuk detak jantungnya. Nah, untuk penolongan ini dia tidak wajib sampai selesai ya. Jadi terserah, kalau memang kita capek ataupun tidak yakin untuk ditolong, ya udah kita boleh berhenti atau menyerah. Tapi kalau misalnya kita yakin, silakan, mau 1 jam mau 2 jam kita pompa juga nggak masalah. Tapi biasanya kalau sudah lebih dari 10 menit nggak tertolong, biasanya untuk selanjutnya itu dia nggak bakal tertolong juga ya. Jadi batas maksimalnya itu minimalnya itu 10 menit untuk melakukan pertolongan. Oke, itu kalau tanpa alat ya. Oke, ini kita masuk dengan alat. Jadi kalau misalnya ada kasus lagi Pak ya, kayak tadi ya,
Nah, kita lakukan aja RJP sampai nanti HSE ataupun supervisornya bawa alat ini, AED. Nah, sambil pasang alat, RJP kita tuh harus tetap jalan. Kita jangan berhenti, harus tetap jalan. Jadi sambil pompa, kita sambil tempel. Sambil tempel untuk AED-nya. Jadi untuk posisinya pas ya, kanan di atas, kiri di bawah. Ini alat simulasi aja, jadi tidak terlalu ditempel ya. Kanan di atas, kanan di atas, kiri di bawah. Nah, nanti kalau sudah, kita hidupin alatnya. Hidupin alat. Unit okay. Oke, berarti unit oke. Stay calm. Check responsiveness. Kita cek Call for hasilnya. help. Kalau call for help, panggil Attach bantuan. defib pad to patient's bare chest. Kita letakkan patch-nya di atas dada. Nanti kalau sudah kita letakkan, Attach defib pad to kita tinggal patient's bare menunggu chest. perintah dari si alat ini. Apakah kita akan melakukan shock atau tekan yang tengah ini, Attach defib atau pad to kita cuma patient's bare chest. lakukan pemompaan aja. Jadi tergantung alatnya, instruksinya gimana. Pokoknya sama dia polanya. Alat ini bakal membaca irama jantung itu selama 2 menit. Jadi kalau saat dia baca irama, itu kita stop dulu RJP-nya sampai nanti ada perintah dari alatnya, apakah di-push ataukah kita lanjut RJP. Ya cukup sampai di situ aja Pak ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?